Pak. Pak Wamen. Wamen. Pak. Pak Wamen. Wamen. Bapak dulu, nanti kita dipanggil. Mbak, Mas. Mbak, Mas. Mbak. Nomornya tidak keluar ya. Halo. Pertama silaturahmi itu, pertama itu silaturahmi, kedua ya yang namanya silaturahmi itu kan penting. Masa kalau saya datang ke Solo kan tadi habis kebetulan pertemuan dengan kawan-kawan pengusaha tekstil ya. Ini kan ada kabar baik bahwa Permendak nomor 8 yang menjadi keluhan kawan-kawan industri tekstil kita itu menjadi atensi presiden, perhatian presiden. Jadi nanti Permendak ini terkait pertek atau peraturan teknis yang kiranya tidak bersahabat dengan industri tekstil kita, semua harus dilaporkan ke presiden dan presiden harus mengetahuinya. Tidak lagi kementerian sembarangan mengambil sebuah keputusan-keputusan yang tidak berpihak terhadap industri dalam negeri kita. Gitu. Misalnya yang bermasalah apa, Pak? Apa? Yang tidak ramah dengan industri tekstil apa, Pak? Misalnya kayak impor bahan jadi, itu kan merusak industri tekstil dalam negeri kita. Nah itu kan terlegitimasi dengan Permendak nomor 8 itu, yang akhirnya itu membuat kawan-kawan industri dalam negeri kita, khususnya tekstil, mereka terpukul sekali dengan impor barang jadi ini ya, belum lagi yang ilegal dengan yang yang legal aja babak belur tekstil kita, apalagi dengan yang ilegal. Gitu kira-kira. Langkah yang diambil kita, Pak? Berapa? Langkah yang diambil melihat itu, kita membuat regulasi yang berpihak terhadap industri tekstil dalam negeri kita. Itu kemarin alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa Pak Presiden sudah memerintahkan agar Permendak nomor 8 ini dicabut atau direvisi. Kayak gitu kira-kira. Nah, justru ini momentum kita Indonesia untuk mampu bagaimana kalau ada swasembada energi, swasembada pangan, kenapa kita tidak bicara tentang swasembada industrial kita, ya kan? Makanya nanti semoga industri tekstil kita tumbuh dengan baik dengan adanya tekstil kita ini harus masuk dalam program strategi nasional.
membuat kawasan-kawasan industrial yang berbasis tekstil. Gitu. Kalau terasa pasti terasa lah, tapi justru ini momentum kita mengevaluasi diri. Kalau Donald Trump mampu menjaga industrial dalam negerinya, kenapa Indonesia tidak? Sekarang ramai-ramai kan akhirnya semua negara dunia menjaga industri dalam negerinya. Jangan sampai lagi nanti kita menciptakan para kartel-kartel impor. Dan ini saya sampaikan sekali lagi, ini musuh nyata industrial kita. Jika impor ini masih bersahabat dengan para pemain kartel ya, para kartel-kartel ini, makanya bersahabatlah dengan industrial tekstil kita karena mereka punya kontribusi luar biasa. Bayangkan satu pabrik itu kalau bisa mempekerjakan 20.000, 10.000, kan itu sedikit mengurangi beban negara, minimal mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran yang hari ini diorkestrasi Indonesia gelap, lantas kabur aja dan sebagainya. Itu di sisi lain kita lihat di Kamboja banyak sekali warga negara Indonesia ini malah menjadi operator judi online, scamming, bahkan menjadi korban perdagangan organ tubuh ya, khususnya ginjal. Gitu. Tapi ada kebijakan Pak Presiden untuk ini relaksasi impor seperti misalnya menghapus PKDN dan lain-lain untuk menghadapi kebijakannya Donald Trump itu seperti apa Pak? Apa tidak nanti mengancam produksi dalam negeri? Justru di sini malah membangun gairah kompetisi kita di dalam negeri. Tapi tetap kebijakannya harus pro terhadap industrial dalam negeri kita. Jangan juga membuat malah memperlemah atau malah tidak berpihak terhadap industrial kita ya. Tapi sikap dari Pak Presiden kita yang jelas ke depan bagaimana membangun kompetisi yang sehat dalam semangat menjaga industrial kita. Gitu. Tadi yang dikomunikasikan dengan Bapak apa saja Pak? Apa? Komunikasikan Bapak Jokowi tadi apa saja? Ya banyak hal yang terkait misalnya ya ke depan seperti apa. Banyak diskusi, saya juga minta masukan lah ya. Karena beliau kan ya, thank you semua. Thank you, brother. Bang, makasih ya.